Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Juneldi dan saya akan mempresentasikan makalah yang saya dan teman saya Nafis Khairullah. Dan untuk mempersingkat waktu, maka pada makalah teori ekonomi yang terdiri dari 5 bab, maka saya akan mempresentasikan bab 1 sampai bab 3, yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Nafis Khairullah. Latar belakang, ketimpangan pendapatan di Indonesia menjadi salah satu isu ekonomi yang penting. Meskipun pertumbuhan ekonomi negara menunjukkan angka yang positif, distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan perbedaan yang signifikan antara golongan masyarakat. Beberapa daerah kaya memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan. Sementara daerah lain masih kesulitan mengakses sumber daya yang diperlakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Masalah ekonomi menurut N. Gregory Mankin: 1. Kelangkaan. 2. Trade-off. 3. Biaya kesempatan. 4. Efisiensi dan keadilan. 5. Insentif dan pemikiran marginal. 6. Peran pasaran dan pemerintahan. Kesimpulan, ketimpangan pendapatan di Indonesia merupakan masalah ekonomi yang serius, mempengaruhi kesejahteraan banyak individu. Masalah ini muncul karena kelangkaan sumber daya yang merata, serta adanya ketidakseimbangan antara akses terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, dan peluang ekonomi lainnya. Berdasarkan teori-teori ekonomi yang diajukan oleh N. Gregory Mankin, kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan harus mempertimbangkan trade-off antara efisiensi dan keadilan serta biaya kesempatan yang muncul dari setiap keputusan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan redistribusi yang bijaksana dan investasi dalam pendidikan serta pelatihan keterampilan menjadi kunci untuk menciptakan ekonomi lebih adil dan berkelanjutan. Bab 2. Analisis permintaan dan penawaran. 1. Kelangkaan. 2. Peran pemerintah. 3. Efisiensi dan keadilan. Pengaruh kebijakan dan permintaan dan penawaran. Kebijakan redistribusi pendapatan seperti subsidi pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat meningkatkan penawaran sumber daya penting seperti tenaga kerja berkualitas. Di sisi lain, kebijakan pajak progresif mempengaruhi pola konsumsi dan investasi di kalangan masyarakat kaya yang berdampak pada perubahan permintaan barang dan jasa. Dengan strategi yang tepat, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan tanpa mengorbankan pertumbuhan jangka panjang. Laporan ini memberikan wawasan bahwa kombinasi kebijakan pasar dan intervensi pemerintahan adalah kunci untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif. Bab 3. Analisis elastisitas terhadap ketimpangan pendapatan pekerjaan di Batam. Ketimpangan pendapatan adalah salah satu isu utama yang dihadapi oleh Kota Batam, sebuah wilayah yang dengan aktivitas ekonomi yang dinamis di Indonesia. Salah satu pusat industri dan perdagangan. Batam memiliki tingkat migrasi pekerjaan yang tinggi, baik dari dan maupun di luar negeri. Ketimpangan pendapatan pekerjaan seringkali dipengaruhi oleh faktor seperti pendidikan, keterampilan sektor pekerjaan, dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, elastisitas pendapatan menjadi konsep yang relevan untuk memahami bagaimana perubahan variabel ekonomi tertentu dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Konsep elastisitas dan relevan. Terdapat beberapa konsep elastisitas yang relevan. 1. Elastisitas upaya terhadap produktivitas. 2. Elastisitas permintaan tenaga kerja terhadap upah. 3. Elastisitas
upah terhadap pendidikan. Elastisitas upah terhadap kebijakan pemerintah. Hubungan elastisitas dengan masalah ketimpangan. Ketimpangan pendapatan dapat dianalisis melalui interaksi antara elastisitas dan distribusi pendapatan. Beberapa hubungan yang perlu diperhatikan adalah satu, produktivitas versus upah. 2. Pendidikan dan keterampilan. 3. Kebijakan, upah dan minimum. 4. Sektor ekonomi. Kesimpulan, analisis elastisitas memberikan wawasan penting tentang dinamika ketimpangan pendapatan di Batam. Elastisitas upah terhadap produktivitas pendidikan dan kebijakan menunjukkan bagaimana perubahan variabel tertentu dapat memperbesar atau mengurangi ketimpangan kebijakan yang dirancang berdasarkan pemahaman elastisitas seperti meningkatkan upah minimum yang disesuaikan dapat membantu menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil dengan mempertimbangkan data kuantitatif dan sifat elastisitas yang relevan. Langkah-langkah strategis dapat diambil untuk mengurangi ketimpangan pendapatan pekerjaan di Batam. Demikianlah presentasi dari saya, dan selanjutnya untuk bab 4 dan bab 5 akan dilanjutkan oleh teman saya, Nafis Khairullah. Terima kasih. Halo semua, yang perkenalkan nama saya Nafis Khairullah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya John Eldi. Selanjutnya ada bab 4, analisis struktur pasar. Ada 4 jenis utama struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Banyak penjual dan pembeli, produk homogen, dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. 2. Pasar monopoli. Satu penjual mendominasi pasar tanpa pesaing langsung, sehingga dapat mengendalikan harga. Yang ketiga, pasar oligopoli. Beberapa perusahaan besar menguasai pasar dengan produk yang bisa homogen ataupun berbeda. Yang keempat, ada pasar monopolistik. Banyak penjual menawarkan produk yang berbeda dengan kualitas fitur atau merek. Di Batam, struktur pasar cenderung oligopoli di sektor manufaktur dan elektronik, dengan perusahaan multinasional yang mendominasi. Sedangkan sektor informal, seperti perdagangan kecil, memiliki karakteristik persaingan sempurna. Implikasi struktur pasar terhadap masalah ekonomi. Satu, ketimpangan pendapatan di Batam dipengaruhi oleh struktur pasar yang dominan. Berikut adalah beberapa implikasinya. Konsentrasi kekayaan dalam pasar oligopoli, perusahaan besar mendapatkan keuntungan besar, sedangkan pekerja mendapatkan upah rendah, menciptakan ketimpangan pendapatan. Yang ketiga, ketidakadilan distribusi. Monopoli atau oligopoli seringkali memusatkan keuntungan pada segelintir pihak tanpa distribusi yang merata ke tenaga kerja. 4. Peluang yang terbatas. Struktur pasar yang kurang kompetitif membatasi peluang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang, memperparah kesenjangan. Yang kelima, keterbatasan mobilitas pekerja. Mayoritas pekerja di sektor manufaktur hanya memiliki keterampilan tertentu, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan dengan upah lebih tinggi di sektor lain. Strategi kebijakan untuk mengatasi implikasi struktur pasar. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Batam, beberapa strategi kebijakan yang dapat diterapkan adalah: 1. Peningkatkan upah minimum. Yang kedua, peningkatan keterampilan pekerja. Yang ketiga, insentif untuk UMKM. Yang keempat, ada pengawasan persaingan usaha. Dan yang kelima, ada diversifikasi ekonomi. Kesimpulan, struktur pasar di Batam yang didominasi oleh perusahaan besar memberikan kontribusi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pekerja. Ketimpangan ini dapat diatasi melalui kombinasi kebijakan peningkatan keterampilan, dukungan kepada UMKM, serta pengawasan terhadap praktik pasar yang tidak adil. Dengan langkah-langkah berikut, diharap tercipta distribusi pendapatan yang lebih merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Batam. Selanjutnya ada bab 5, analisis makroekonomi terhadap ketimpangan pendapatan pekerja di Batam. Situasi makroekonomi di Batam. Batam merupakan salah satu kawasan strategis di Indonesia yang berfungsi sebagai pusat industri, perdagangan, dan pariwisata. Letaknya yang sangat dekat dengan Singapura menjadikan Batam bagian penting dari zona perdagangan bebas, Free Trade Zone. Batam memiliki beragam sektor ekonomi seperti manufaktur elektronik, galangan kapal, dan ekspor impor. Namun ketimpangan pendapatan antar pekerja menjadi isu penting yang dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi. 1. Produk domestik bruto atau PDB. PDB Batam sebagian besar disumbangkan oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.
Pada beberapa tahun terakhir, Batam mengalami peningkatan kontribusi industri teknologi tinggi dan galangan kapal terhadap PDB-nya. Namun pertumbuhan PDB ini tidak selalu merata di seluruh lapisan masyarakat, terutama pekerja dengan keterampilan rendah yang sulit mengakses pekerjaan di sektor teknologi tinggi. 2. Pertumbuhan ekonomi. Batam mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dibanding rata-rata nasional. Meskipun sempat terpengaruh oleh pandemi COVID-19, pada tahun-tahun tertentu, pertumbuhan ekonomi di Batam melampaui 4-5%, yang didorong oleh investasi asing dan domestik. Namun pertumbuhan ini lebih banyak menguntungkan pekerja dengan keterampilan tinggi seperti insinyur atau tenaga ahli. Sementara pekerja dengan keterampilan rendah cenderung tetap dalam ekonomi pendapatan yang stagnan. 3. Inflasi. Batam menghadapi inflasi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga, kebutuhan pokok, dan fluktuasi biaya transportasi. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli pekerja, terutama bagi mereka yang berada di kelompok pendapatan rendah. Hal ini memperburuk ketimpangan pendapatan karena pekerja dengan penghasilan tinggi lebih mampu mengatasi tekanan inflasi. Dampak terhadap ketimpangan pendapatan. 1. Struktur industri. Ketergantungan Batam pada industri pada modal menyebabkan peluang kerja lebih menguntungkan bagi pekerja dengan keterampilan tinggi. Sementara itu, pekerja dengan keterampilan rendah seringkali hanya mendapat pekerjaan di sektor informal atau manufaktur dengan upah minimum. 2. Disparitas upah. Kebijakan upah minimum di Batam seringkali tidak cukup untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Pekerja di sektor formal mendapat lebih banyak manfaat seperti asuransi tunjangan dibandingkan dengan pekerja di sektor informal. 3. Investasi dan globalisasi. Masuknya investasi asing memperlebar kesenjangan pendapatan karena sebagian besar pekerjaan yang tercipta membutuhkan keterampilan khusus. Pekerja lokal yang tidak memiliki keahlian tersebut sulit beradaptasi dan akhirnya hanya bekerja di sektor dengan upah rendah. 4. Inflasi dan biaya hidup. Biaya hidup di Batam yang relatif tinggi dibanding di arah lain di Indonesia memperburuk ketimpangan. Pekerja dengan penghasilan rendah sulit memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan pekerja dengan pendapatan tinggi tetap mampu menikmati gaya hidup lebih baik. Kesimpulan, situasi makroekonomi di Batam menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terhadap ketimpangan pendapatan tetap menjadi masalah. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh struktur industri, inflasi, dan disparitas upah yang didukung oleh kebutuhan keterampilan tinggi di pasar tenaga kerja. Upaya pemerintah dan pihak swasta diperlukan untuk meningkatkan akses pelatihan kerja, mendorong investasi di sektor inklusif, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar ketimpangan pendapatan dapat diminimalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang ketimpangan pendapatan pekerja di Batam. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami presentasikan. Sekian dan terima kasih.